Apa yang dimaksud dengan mawaris? Mawaris merupakan ilmu yang mempelajari tentang tata cara pembagian harta waris. Mawaris disebut juga dengan faraid, yaitu ilmu yang mempelajari kadar pembagian masing-masing ahli waris. Rukun-rukun mawaris diantaranya adanya orang yang mewariskan, adanya harta yang diwariskan, dan adanya ahli waris yang menerima warisan. Hal-hal yang perlu dilakukan sebelum harta dibagi diantaranya membayar hutang jika masih ada, keluarkan zakat sampai batas nisab, keluarkan biaya perawatan dan pemakaman jenazah, melaksanakan wasiat jenazah. Hal-hal yang menyebabkan mendapatkan harta warisan diantaranya karena adanya hubungan darah, karena hubungan nikah yang sah, karena memerdekakan budak, dan karena seagama dengan jenazah. Kelompok yang mendapatkan pembagian warisan dalam Islam yaitu Ashab al-Furid, yaitu kelompok yang menerima bagian tertentu. Contohnya, ahli waris perempuan dan ahli waris laki-laki, seperti anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek dari garis ibu dan bapak, saudara perempuan sekandung, sebapak, seibu, dan istri. Yang kedua ada asabah. Asabah adalah kelompok yang menerima sisa setelah dilakukan pembagian kepada ashab al-furid. Dan yang ketiga ada zawi al-arham, yaitu kelompok yang tidak menerima bagian, kecuali tidak ada ashab al-furid dan asabah. Contohnya seperti cucu perempuan dari anak perempuan dan kakek dari garis ibu. Berikut merupakan salah satu contoh soal pembagian warisan dalam matematika. Seseorang wafat dengan meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan. Berapakah bagian masing-masing ahli waris tersebut apabila yang meninggal hartanya sebesar 90 juta? Sesuai dengan Quran Surat An-Nisa ayat 11, bahwa anak laki-laki dan anak perempuan perbandingannya adalah 2:1. Sehingga penyebutnya merupakan hasil dari pertambahan dari perbandingan tersebut, yaitu 2 ditambah 1. Untuk anak laki-laki menerima harta sebesar 60 juta. Caranya yaitu 2/3 dikali 90 juta. 2-nya merupakan angka perbandingan untuk anak laki-laki dan per-3-nya merupakan hasil dari pertambahan perbandingan anak laki-laki dan anak perempuan. Untuk mencari jumlah yang diterima anak perempuan yaitu 1/3 dikali 90 juta. Angka 1 merupakan perbandingan untuk anak perempuan, sedangkan 3 merupakan hasil penjumlahan dari perbandingan anak laki-laki dan anak perempuan, dan akan mendapatkan hasil 30 juta untuk anak perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min lisanina yafqahu qawlana. Ahlan bikum fil jadid. Selamat datang pada materi baru dari mata kuliah Fiqhul Mawarith. Pada video kali ini berisi tentang definisi mawarith dan juga perbedaan antara warisan, wasiat, serta hibah. Setelah menyimak video ini sampai selesai, nantinya mahasiswa-mahasiswi akan mampu menguraikan bagaimana definisi mawarith
dan juga akan mampu membedakan bagaimana perbedaan antara warisan, wasiat, beserta juga hibah, dan juga mampu menjawab pertanyaan yang ada di bagian ujung daripada video materi kali ini. Fiqhul mawaris yang di Indonesia lazim disebut dengan istilah hukum waris Islam ini memiliki beberapa nama lain, yang mudah-mudahan nama lain itu tidak asing di telinga kita selaku orang Islam. Hukum waris Islam itu kadang-kadang disebut dengan ilmul faraidhi, yang mana kata al-faraidu itu merupakan bentuk jamak dari kata al-fardu yang artinya bagian warisan. Sehingga ilmul faraid ini maknanya adalah ilmu yang mempelajari tentang bagian harta warisannya ahli waris. Kemudian selanjutnya, hukum waris Islam itu kadang-kadang juga disebut dengan fiqhul mawarith atau fiqh mawarith. Fiqhul mawarithi, yang mana kata al-mawarithu ini merupakan bentuk jamak dari kata al-mirathu, yang artinya harta warisan. Sehingga fiqhul mawarith itu maknanya ilmu yang mempelajari tentang berbagai harta warisan peninggalan mayit untuk ahli warisnya. Nah, di samping kedua nama lain yang sudah disebutkan tadi, ilmul faraid dengan fiqhul mawarith, di Indonesia ini juga beredar istilah untuk menyebut hukum waris Islam itu dengan sebutan ilmu waris. Yang mana ilmu waris ini kalau kita lihat dalam literatur kitab-kitab Arab yang mengkaji tentang hukum waris Islam, maka tidak kita temukan. Ya, setidaknya kemungkinan besar kata waris ini diserap dari kata kerja waritha, fi'il madhi waritha, yang artinya berpindahnya harta kepada seseorang. Sehingga ilmu waris ini didefinisikan dengan ilmu yang mempelajari tentang proses perpindahan harta peninggalan mayit kepada ahli warisnya. Jadi setidaknya pada video ringkas ini kita sudah mengenal nama lain untuk menyebut hukum waris Islam. Kadang-kadang disebut dengan ilmul faraid, kadang-kadang disebut dengan fiqhul mawarith, dan kadang-kadang juga disebut dengan ilmu waris. Berikutnya kita masuki ke dalam pembahasan bagaimana perbedaan antara harta warisan, al-miras, harta wasiat, al-wasiyah, dan juga harta hibah, al-hibah. Mereka ini semua dilihat dari segi harta yang akan diperoleh oleh seseorang, mereka mirip tapi beda. Maka perlu untuk membedakan antara ketiga jenis harta ini, perlu dikaji waktunya, penerimanya, nilainya, beserta juga hukum asal untuk ketiga-tiga jenis harta warisan, harta wasiat, dan harta hibah ini. Yang pertama sekali, mari kita lihat perbedaan antara al-mirathu, al-wasiyatu, dan al-hibatu dari segi waktunya. Dari segi waktu, harta waris tidak dibagi-bagi kepada ahli warisnya, juga tidak ditentukan berapa besar masing-masing bagian, kecuali setelah pemiliknya atau al-muwarrith itu meninggal dunia. Dengan kata lain, pembagian warisan itu dilakukan setelah pemilik harta itu meninggal dunia. Maka yang membagi waris pastilah bukan yang memiliki harta itu, melainkan ahli warisnya. Sedangkan hibah dan wasiat justru penetapannya dilakukan saat pemiliknya itu masih hidup. Bedanya, kalau hibah, harta itu langsung diserahkan saat itu juga, tidak menunggu sampai pemiliknya meninggal dulu. Sedangkan wasiat ditentukan oleh pemilik harta pada saat masih hidup, namun perpindahan kepemilikan hartanya itu baru terjadi saat dia sudah meninggal dunia. Nah, oleh sebab itu secara ringkas, perbedaan antara ketiga-tiga antara warisan, wasiat, dan hibah ini dari segi waktunya, kalau harta warisan ini berlaku dengan sendirinya setelah
pemilik harta itu meninggal. Sedangkan wasiat itu dibuat sebelum pemilik harta meninggal dan berlaku setelah meninggalnya pemilik harta. Sedangkan harta hibah ini waktunya dilakukan sebelum meninggal dan mulai berlaku sejak saat hibah itu dilakukan. Kemudian yang kedua, perbedaan antara harta warisan, harta wasiat, harta hibah ini dapat diketahui dari segi penerimanya. Yang berhak menerima waris hanyalah orang-orang yang terdapat di dalam daftar ahli waris dan tidak terkena hijab hirman. Apa itu hijab hirman? Nanti kita akan pelajari di materi-materi selanjutnya. Dan tentunya juga yang statusnya tidak gugur sebagai ahli waris. Sedangkan wasiat itu justru diharamkan bila dia diberikan kepada ahli waris. Penerima wasiat haruslah seorang yang bukan termasuk penerima harta warisan, dalam artian bukan ahli waris. Karena ahli waris itu sudah menerima harta lewat jalur pembagian warisan, maka haram baginya menerima lewat jalur wasiat. Sedangkan pemberian harta lewat hibah itu boleh diterima oleh ahli waris dan bukan ahli waris. Maka hibah itu boleh diserahkan kepada siapa saja. Maka pahami perbedaan antara harta warisan, harta wasiat, harta hibah dilihat dari segi siapa yang akan menerimanya. Nanti dengan penjelasan ini kalian dapat menjawab soal yang ada di ujung video. Selanjutnya mari kita lihat perbedaan antara al-mirathu dan al-wasiyatu dan al-hibatu dilihat dari sisi nilai besaran yang akan diterima oleh orang yang akan menerimanya. Dari segi nilai, harta yang dibagi waris sudah ada ketentuan besarannya, yaitu sebagaimana ditetapkan di dalam ilmul faraid. Ada ashabul furud yang sudah ditetapkan besarannya seperti 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 hingga 2/3 dari harta warisan. Ada juga para ahli waris dengan status menerima sisa harta yang disebut dengan ahli waris asabah, yaitu menerima warisan berupa sisa harta dari yang telah diambil oleh para ashabul furud. Sedangkan besaran nilai harta yang boleh diwasiatkan itu maksimal hanya 1/3 harta saja, tidak boleh lebih. 1/3 harta dari nilai total harta peninggalan almarhum atau jenazah atau mayat. Namun walaupun itu merupakan pesan atau wasiat dari almarhum sebagai pemilik harta, tapi ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membela kepentingan ahli waris, sehingga wasiat itu tidak boleh lebih daripada 1/3 harta yang akan diberikan kepada orang yang akan diberikan wasiat itu. Sehingga kalau lebih dari 1/3 harta, jumhurul fuqaha mengambil kesimpulan hukum wasiat itu haram untuk diberikan. Bahkan apabila terlanjur diwasiatkan lebih dari 1/3 harta, maka kelebihan itu harus dibatalkan. Jadi hanya boleh yang tidak lebih daripada 1/3 harta. Adapun harta hibah ini tidak ada ketentuan. Kalau harta warisan itu sudah ada ketentuannya dalam ilmu faraid sebagaimana tadi yang sudah disebutkan. Harta wasiat itu tidak boleh lebih daripada 1/3 harta. 1/3 itu wathulutsu katsir kata Nabi. 1/3 itu pun dah banyak kalau mau diberikan. Sedangkan harta hibah itu bebas, tidak tertentu, diberikan selama masih hidup. Dan hibah ini dalam bahasa lainnya disebut dengan istilah hadiah. Selama masih hidup, selama ingin memberikan hadiah, ingin memberikan hibah, maka dipersilakan. Dan nilainya itu pun bebas, tidak tertentu sesuai dengan keinginan orang yang akan memberikan hibah atau memberikan hadiah. Selanjutnya mari kita lihat perbedaan antara harta warisan, harta wasiat dan harta hibah itu dilihat dari sisi hukum asalnya untuk tiap-tiap jenis harta warisan, harta wasiat dan harta hibah itu. Pembagian waris itu hukumnya wajib. Kalau kita lihat harta warisan ini wajib dibagi kepada ahli warisnya sepeninggal muwaris. Makanya dalam hukum waris Islam itu juga menganut asas semata akibat kematian. Jadi setelah terjadi kematian, maka harta yang dimiliki oleh almarhum itu semuanya wajib dibagikan. Tentu ada pos-pos pembagiannya nanti yang akan kita pelajari di materi-materi berikutnya. Nah, jadi harta warisan ini hukumnya wajib untuk dibagikan kepada ahli waris, tidak boleh tidak. Kemudian harta wasiat ini hukumnya sunnah.
Sunnah dalam artian kalau seseorang itu ingin memberikan wasiat harta kepada orang lain asal tidak lebih daripada sepertiga harta mencukupi syarat yang lain, maka hukum asalnya itu adalah sunnah. Begitu juga dengan harta hibah. Nah, itu juga hukumnya sunnah untuk diberikan kepada orang lain. Maka demikianlah video singkat terkait dengan pengertian mewaris dan perbedaan antara al-mirathu, harta warisan, antara al-wasiyatu, harta wasiat, dan antara al-hibatu, harta hibah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa selesaikanlah tugasmu, yaitu menjawab pertanyaan yang ada di contoh kasus berikut ini. Saya adalah anak kandung dari orang tua saya yang barusan meninggal. Kami dua bersaudara, satu abang saya, yang kemudian saya ahli waris yang perempuan dari anak kandung almarhum. Selama hidup almarhum dulu pernah memberikan hibah kepada saya, yang hibah ini jumlahnya lumayan besar, senilai 30 juta rupiah. Kemudian ketika almarhum masih hidup, karena saya merawat beliau selama beliau sakit sampai beliau meninggal dunia, akhirnya beliau membuatkan wasiat, yang mana wasiat yang diberikan kepada saya itu sepertiga daripada harta almarhum, dan juga di samping itu saya juga mendapatkan harta warisan. Jadi kesimpulannya saya mendapatkan 3 jenis harta ketika orang tua saya meninggal. Yang pertama, saya sudah mendapatkan harta hibah. Yang kedua, saya mendapatkan harta wasiat. Yang ketiga, saya selaku ahli waris juga mendapatkan bagian daripada harta warisan. Pertanyaannya adalah, apakah boleh saya menerima ketiga 3 harta ini? Sedangkan mengingat abang saya hanya mendapatkan satu jenis harta saja, yaitu harta warisan. Dia tidak mendapatkan hibah, tidak mendapatkan wasiat. Nah, berbeda dengan saya, karena selama ini memang selama 10 tahun saya yang merawat orang tua saya, sehingga orang tua saya pun menganggap saya lebih pantas untuk diberikan harta yang lebih daripada saudara kandung saya yang satunya lagi. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana hukumnya saya menerima ketiga-tiga harta ini, halalkah atau haram?